قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas tentang masalah rokok kaum muslimin. Ya, ada ustadz yang merokok, ya, kemudian videonya tersebar di media sosial, yang akhirnya memang video ini menjadi fitnah bagi dakwah sunnah kaum muslimin. Bahkan ada orang yang selama ini memusuhi dakwah sunnah kaum muslimin, ya, dan kemudian menjadikan momen ini ya sebagai momen, ya, kalau kami rasa ini juga bisa jadi momen untuk membuka lampu hijau kepada orang yang merokok itu, ya, supaya ikut bergabung kepada kelompoknya, ya, karena kelompoknya ya membolehkan udut, ya. Dan orang ini yang kemarin berusaha untuk membubarkan, ya, menggagalkan lah, membatalkan acara tablik akbar dari Ustadz Riyad Bajri, ya. Kita tahu siapa dia, Sofyan Sauri kaum muslimin, ya. Coba kita lihat video dari channel Harry Press kaum muslimin. Bahkan di sini sampai diposting sama Sofyan Sauri, ya. Saya ingin kalian membacanya juga dengan baik. Laki-laki pakai kolor di atas lutut, apakah itu membuka aurat? Kalau di rumah mungkin sah-sah saja. Ulama berbeda pendapat, teman-teman. Ya, berbeda pendapat perihal aurat laki-laki ini. Dia juga menyantumkan pendapat ulama. Maka aurat laki-laki menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki yang masyhur adalah di antara pusar dan lutut. Jadi paha termasuk ke aurat, teman-teman. Hanya kemudian Abu Farhan Furaihan, Salafi Wahabi Aceh, beranggapan bahwa bukan aurat. Entah itu pendapat pribadi atau gambaran seluruh Salafi Wahabi memang begitu. Wallahu alam. Tetapi mazhab tekstualitas memang suka banget. Jadi tekstualitas, teman-teman. Kita baca lagi. Demikian juga masalah rokok, ya. Demikian juga rokok katanya. Dan juga hitam putih mutlak, haram X. Apa haram X ini? Yang merokok berarti menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Lalu masuk kategori pembatal keimanan menurut MBAW. Siapa MBAW ini? Nggak banget juga kali. Oh, kali X ini kali, teman-teman. Logika berdalilnya. Lihat gaya lu Bajri. Oh, lu, teman-teman. Cocoknya lu di Aswaja. Walau Ustadz kudu jaga muru'ah juga. Muru'ah, harga diri, ya. Lu salah masuk kamar Bajri kalau begini mah, habis lu bakalan dibully jemaah lu. Jemaah Ustadz Riyad Bajri tidak membuli, malah ada yang ngebela. Nah, kaum muslimin, ya, sampai Sofyan Sauri membuat postingan seperti itu kaum muslimin, ya. Tapi ada satu yang mengganjal bagi kami kaum muslimin dari postingannya si Sofyan Sauri ini kaum muslimin, ya. Ya, seolah-olah dia di tulisan tersebut menganggap bahwa ketika Salafi menyatakan rokok hukumnya haram, ya, kemudian ketika ada orang yang merokok berarti menghalalkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala haramkan, itu kata dia masuk ke dalam pembatal keislaman menurut MBAW ini, kan maksud dia Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Padahal enggak sih kaum muslimin, ya. Enggak ada yang sampai mengeluarkan dia dari Islam gara-gara itu kaum muslimin. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Bahkan jelas kok, ya, di video-video yang beredar, ya, bagaimana para asatidz Salafi menjelaskan tentang, ya, ada ustadz yang masih merokok, ya. Mereka nggak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi dari Islam, ya. Orang yang bermanhaj salaf, ya, nggak bermudah-mudahan mengkafirkan orang, ya, nggak mudah. Bahkan pelaku dosa besar pun, ya, tidak serta-merta kemudian dia keluar kafir, keluar dari Islam. Bahkan pelaku syirik pun tidak serta-merta langsung dikafirkan sebelum tegak hujah atas mereka, ya, nggak serta-merta, ya, apalagi masalah rokok, ya. Meskipun jelas para ulama mengatakan itu hukumnya haram, tapi orang yang merokok, ya, meskipun dia melakukan dosa, ya, tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah saja tidak dikeluarkan, apalagi dari Islam. Ya, jadi seolah-olah ini postingan dari Sofyan Sauri ini menggiring pemahaman orang supaya orang ini memiliki persepsi bahwa ketika Salafi menganggap atau berpendapat bahwa hukum merokok itu haram, berarti orang yang merokok itu menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan itu hukumnya kafir.
keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya, bahkan ada postingan yang lucu lagi yang disampaikan oleh Heri Pras ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Dan di sini lihat komentarnya teman-teman. Ditunggu Ustadz Bajri di NU atau Muhammadiyah siap-siap nyerang balik. Serangan balik katanya teman-teman. Jadi serangan balik katanya begitu. Di sini teman-teman, apakah Ustadz Bajri akan join kepada NU? Kalau Muhammadiyah ya tidak mungkin. Karena fatwa dari Ustadz Muhammadiyah rokok haram. Di Muhammadiyah rokok haram teman-teman. Tetap nggak bisa masuk kalau ke Muhammadiyah. Kalau ke NU iya. Karena kebanyakan orang-orang yang dikatakan ulama, dikatakan Gus, Kiai, bahkan wali majedub, wali gila, merokok teman-teman, main petasan dalam rumah. Tuh kaum muslimin ya, sampai ditunggu di NU kaum muslimin ya. Memang fitnahnya sangat besar kaum muslimin ya. Fitnah yang ditimbulkan akibat seorang yang disebut ustadz kemudian melakukan sebuah kemaksiatan yang namanya ngudut, itu luar biasa kaum muslimin. Dan sebenarnya kaum muslimin ya sulit untuk mengatakan bahwa yang seperti itu ya aib. Ya, karena jelas-jelas dilakukan di tempat terbuka dan kumpul sama orang, ya, kaum muslimin sengaja, ya, dan itu kan dilihat orang, apalagi jelas-jelas direkam dan itu atas sepengetahuan yang bersangkutan. Seharusnya kalau memang itu aib, malu diketahui sama orang, ya, minta dihapus videonya, jangan sampai tersebar. Ya nggak apa-apa ngerekam momen kita lagi mancing, nggak masalah. Cuma yang lagi udut ini, yang lagi pegang udut ini jangan disebar. Ya minta sama yang bersangkutan kan bisa. Ya kalau memang itu aib, ya karena memang sudah konsekuensi kaum muslimin. Ketika kita bermaksiat di hadapan siapapun, ya selagi itu manusia, ya siap-siap itu bakal tersebar. Itu bakal tersebar. Ya, dan seharusnya seorang ustadz malu kaum muslimin melakukan hal yang seperti itu di hadapan orang awam. Ya, malu seharusnya. Justru orang awam itulah yang butuh kepada teladan yang baik. Ya. Lah kita bagaimana mau merangkul orang-orang awam supaya mereka berhenti udut sementara ustadznya udut. Coba kaum muslimin. Dan udut itu kaum muslimin bagi seorang ustadz apalagi yang bermanhaj salaf katanya, yang mendakwahkan sunnah, ya, ngudut itu aib kaum muslimin. Ngudut itu aib dan gak pantas ditampakkan kepada manusia. Oke lah dia belum bisa berhenti, kemungkinan belum bisa berhenti, ya, tapi jangan ditampakkan kepada manusia. Sembunyi, hanya Allah yang tahu, sambil minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan untuk berhenti. Dan jangan beralasan, semua orang itu kan punya salah. Setiap orang punya salah. Ya salah itu kalau sekedar khilaf, sekali-kali, ya itu maklum. Tapi kalau udut itu kaum muslimin, orang dikatakan orang khilaf, itu nggak mungkin kaum muslimin. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Itu sudah menjadi kebiasaan. Orang kecanduan kalau yang nggak bisa meninggalkan itu kaum muslimin. Ya, orang kecanduan. Ya kalau ustadz sesekali mungkin ya namanya manusia punya salah itu tadi kaum muslimin ya. Mungkin ya ribut dengan istrinya, mungkin terlontar perkataan yang nggak seharusnya, itu aib. Jangan sampai keluar. Ya, mungkin nggak sengaja. Ya mungkin ya karena syaitan tadi kaum muslimin sesekali ternyata nggak terkontrol. Ya, mungkin istrinya kena pukulan. Ya, kalau sekali itu masih maklum kaum muslimin, kalau sekali ya. Tapi kalau berkali-kali itu sudah karakter yang buruk. Itu karakter yang buruk. Dan orang perlu diberikan peringatan bahwa karakternya seperti ini nggak patut jadi contoh. Ya, atau misal ya perkara yang ringan-ringan lah ya. Kalaulah mau dikatakan aib ya. Ya sesekali mungkin ya futur. Ya namanya manusia. Ya ternyata beberapa hari nggak sholat berjamaah di rumah. Ya ternyata ya males, bukan karena uzur, tapi karena males. Ya. Itu aib kalau bagi seorang ustadz. Ya kalau bagi orang yang awam mungkin itu bukan aib, tapi seorang ustadz aib kaum muslimin. Ya yang jelas yang namanya aib itu kalau orang khilaf, salah, lupa. Nah itu kaum muslimin. Ya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, apalagi ditampakkan di hadapan orang, itu kan berarti sudah menganggap itu bukan perkara yang buruk. Ya, bukan menganggap itu perkara yang buruk. Kalau buruk kan pastinya malu kaum muslimin.
Ya sekali lagi, apalagi ustadz di hadapan orang yang katakanlah ya orang yang di sekitar dia itu ya orang awam yang nggak ikut ngaji. Ya sekali lagi, justru mereka itulah yang butuh contoh yang lebih baik. Jangan sampai mereka ini menganggap bahwa itu nggak apa-apa. Jangan sampai. Ya karena bagaimana kita mau mendakwahi mereka sementara kita saja sama seperti itu. Ya, coba. Dan kalau orang itu khilaf, ya kaum muslimin ya, sesekali ya, oke lah, itu manusiawi ya. Kita tetap mengambil ilmu kepada orang tersebut karena khilaf. Ya, tapi ya tetaplah ya jamaah dari Ustadz Riyad Bajri itu masih banyak lah yang berusaha untuk membela ya, menyebut mungkin itu video lama ya. Padahal sudah ada yang membongkar fakta. Kalau mau disebut itu video lama, itu HP yang dipegang, itu HP seri terbaru. Ya meskipun bukan 2025 ya. Tapi itu 2022 ya, 2022. Artinya kejadian tersebut ya bisa jadi di 2022, 23, 24 atau 25. Ya. Dan sepertinya sampai sekarang juga belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan ya, apakah benar seperti itu? Ya, apakah itu video lama dan sebagainya ya. Dan memang sebenarnya video klarifikasi itu sangat ditunggu kaum muslimin, sangat ditunggu. Bahkan kami pun menunggu kaum muslimin. Ya. Kalau seandainya yang bersangkutan kemudian menyatakan itu khilaf, ya, kemudian menyatakan itu kejadian lama, ya katakanlah 2022, 2023, 2024 dan sekarang sudah bertaubat, ya menyatakan berlepas diri dari video-video tersebut, ya kami siap kok kaum muslimin menghapus video tersebut. Ya, kami hapus dan kami akan perbaiki nama beliau. Ya. Akan perbaiki nama beliau karena beliau sudah mengakui itu salah dan beliau berlepas diri ya dan meminta supaya video tersebut jangan disebarkan lagi ya. Nah, kami siap menghapus video yang ada kaum muslimin. Ya. Karena kalau dikatakan video itu ya tanpa sepengetahuan beliau ya, direkamnya itu tanpa sepengetahuan beliau itu mustahil. Ya karena di dalam video tersebut sangat terlihat ya melihat kamera dan langsung ya katanya langsung menyembunyikan. Ya wallahu alam apakah itu menyembunyikan atau tidak. Ya. Tapi kan seharusnya kalau sudah tahu direkam kaum muslimin suruh ngapus. Jangan sampai tersebar. Kalau mau ngerekam momen ini silakan, tapi yang itu jangan. Ya. Itu kaum muslimin. Karena sudah menjadi konsekuensi. Kalau sebuah momen, apalagi ya kalau dikatakan itu di hadapan orang-orang yang awam, momen-momen seperti itu ya pasti mereka sebarkan ya. Apakah mereka update status di sosial media dan sebagainya. Ya, karena orang awam itu biasa seperti itu. Momen-momen yang kadang-kadang momen yang ya nggak penting pun kadang-kadang di-share di sosial media. Ya, tanpa memikirkan apakah ini kebaikan atau keburukan. Dan memang seharusnya kaum muslimin ya, kalau memang ya katakanlah itu bukan beliau atau beliau sudah berlepas diri, ya beliau mengakui itu salah dan sebagainya, ya seharusnya ya segera memberikan klarifikasi karena video ini sudah beredar di mana-mana kaum muslimin, bahkan sampai dijadikan bahan orang-orang yang membenci dakwah sunnah selama ini ya sebagai bahan gorengan untuk menyudutkan dakwah sunnah. Ya seolah-olah ini mewakili dakwah sunnah, cerminan orang-orang yang mendakwahkan sunnah seperti ini, orang-orangnya ya munafik, ya dia yang menyebutkan haram, ya kelompoknya yang menyebutkan haram, ternyata dia sendiri yang melakukan, ya. Tapi nggak tahu kaum muslimin kalau dalam video yang ada, ya ketika beliau menjelaskan tentang masalah hukum rokok, ya beliau mengutip pendapat ada yang menghalalkan, ya. Jadi ya ada juga kemungkinan beliau mengikuti pendapat yang seperti itu. Dan kalau sampai mengikuti pendapat yang seperti itu, ya maka jelas kaum muslimin, ya kita tidak boleh mengambil ilmu dari orang-orang yang seperti itu. Ya. Tapi ketika orang tersebut menyampaikan kebenaran dan kebenaran tersebut ya sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pendapat perkataan para ulama yang bermanhaj salaf, maka tetap kita terima. Ya karena kebaikan, kebenaran itu datang dari mana saja. Dan kalau sudah jelas itu kebenaran, meskipun dari orang kafir, kita tetap harus terima. Tapi kalau untuk menjadikan guru, untuk menjadikan contoh, untuk menjadikan ya tempat untuk menuntut ilmu, ya maka nanti dulu. Ya, nanti dulu. Ya, kita berhati-hati. Berhati-hati. Kita harus selektif dalam memilih guru. Ya.
Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, ya, seorang ulama besar, beliau mengatakan, ya, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ya, sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama, dan hendaklah kita memperhatikan dari siapa kita mengambil ilmu agama, ya. Dan terakhir kaum muslimin, ya, kita simak bagaimana sikap Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya, ketika menyikapi orang-orang, ya, atau ustadz yang masih udut kaum muslimin, ya. Dan mudah-mudahan kalau kita benar-benar meresapi apa yang beliau jelaskan, mudah-mudahan kita bisa menerima kebenaran kaum muslimin, ya. Kita simak videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya, rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Enggak ada yang bilang rokok itu baik. Hatta orang kafir. Hatta orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras, rokok ini enggak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Sekarang saya mau ajak berpikir kepada yang masih merokok, biar taubat. Ya. Ini pakai akal, karena yang merokok juga ada juga insinyur, ada juga dokter, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok. Ya, itu perhatikan. Sekarang kalau umpamanya ada uang 5.000 atau 10.000, kita bakar uang 5.000 atau 10.000. Orang bilang apa? 5.000 kan nggak ada masalah, uang 5.000 dibakar. Dibilang apa? Gila. Apalagi 50.000. Sekarang orang yang bakar rokok, dibakar kan itu rokok? Udah dibakar, dihisap oleh dia. Waras nggak tuh? Saya mau ngajak berpikir ini. Orang bakar duit, mesti orang bilang semua, wah itu orang gila ya bakar duit. Kok orang yang bakar rokok nggak dibilang gila? Ini mulut, ini hidung, Allah kasih buat apa? Buat nafas. Bukan knalpot bajai. Untuk nafas. Allah kasih. Bukan knalpot, kita terus saja. Ini akalnya di mana? Padahal yang kita lihat juga banyak orang-orang miskin yang dia mestinya memberikan nafkah buat istri, buat anaknya. Kemudian rokok ini mubazir atau tidak? Mubazir. Kalau mubazir temannya siapa? Setan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbi kafura. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Makanya coba akalnya waras. Kalau masih ada ustadz yang ngerokok, ini nggak waras. Ini ustadz. Jangan kasih ngajar, ustadz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Ya. Ini nggak waras, rokok di. Ini juga perhatikan juga nih ibu-ibu, perhatikan. Kalau suaminya ngerokok, berarti kan mulutnya itu jadi asbak. Kalau si istri cium, berarti cium apa? Cium asbak. Ini untuk ajak berpikir.